Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, ini sudah ada surat pengumuman tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agama tahun anggaran 2024. Nah teman-teman semuanya, kalau melihat cuma ada surat pengumuman CPNS saja, kemungkinan terbesar adalah seleksi di bulan September ini adalah CPNS dulu. Jadi CP3K-nya kemungkinan besar setelah seleksi CPNS atau bisa jadi di bulan Oktober. Nah, dalam CPNS ini alokasi formasi yang dibutuhkan atau jumlah kebutuhannya itu adalah 20.772 di sini ya sahabat, terbagi dalam dua termen, ada dua golongan, PNS golongan 2 dan PNS golongan 3. Kalau PNS golongan 2, teman-teman, ini berarti yang mulai dari diploma. Diploma 3 ini biasanya masuknya golongan 2. Kalau diploma 4 dan sarjana S1 dan seterusnya S2, S3 nanti masuknya di golongan 3 ya ini. Kali ini saya akan membahas tentang jenis persyaratan ya, supaya teman-teman tidak terlalu bingung. Kalau jenis penetapan kebutuhan CPNS ini ada dua kebutuhan. Kebutuhan umum berarti semua masyarakat yang memenuhi syarat usianya belum 35 tahun dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan itu bisa mengikuti. Kalau kebutuhan khusus teman-teman ini semuanya kebutuhan khusus itu berarti ada hal-hal khusus yang hanya bisa diikuti oleh persyaratan kebutuhan khusus. Di antaranya lulusan terbaik yang Kamlod di perguruan tinggi yang akreditasinya A ya, atau di perguruan tinggi luar negeri yang juga lulus dengan Kamlod ya. Kemudian untuk penyandang disabilitas, untuk putra-putri Papua dan putra-putri Kalimantan. Itu ya untuk jenis kebutuhan formasi, ada umum, ada khusus. Dimana kan di lampiran rincian ini juga ada umum, ada khusus. Nah, yang umum ini untuk semua masyarakat sesuai dengan persyaratan. Yang khusus ya cuma yang 4 ini, cum laude, disabilitas, putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan ya teman-teman. Kalau cum laude berarti harus di perguruan tinggi yang status akreditasinya A. Baiklah, kita kembali lagi ke menu persyaratan ya. Persyaratan juga ada dua teman-teman, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Kalau persyaratan umum di sini pertama, usia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS. Dan untuk formasi dosen, kualifikasi pendidikan strata 3 atau S3 atau doktor itu paling tinggi usianya 40 tahun pada saat melamar. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang huruf C, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Huruf D, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, anggota Polri. Teman-teman sudah paham semua ya. Poin E juga pasti sudah paham, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis ya. Kemudian poin F, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan pelamar perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dan juga perguruan tingginya sudah terakreditasi. Kemudian kalau dari lulusan luar negeri berarti sudah ada SK penyetaraan dari kementerian terkait ya. Kemudian transkrip nilai asli dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK-nya juga sudah ada. Kemudian teman-teman, kalau yang pelamar dari lulusan Ma'had Ali itu syaratnya memiliki ijazah aslinya dan Ma'had Alinya sudah memiliki izin operasional dari Kementerian Agama pada saat kelulusan, dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Kemudian huruf G nih teman-teman, semua sudah jelas pasti ya. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
Sertifikat profesi keahlian ya kayak sertifikat PPG atau sertifikat di guru juga itu termasuk sertifikat keahlian ya. Itu disimpan baik-baik untuk para guru yang ingin mendaftar CPNS formasi guru. Sehat jasmani dan rohani ini sudah jelas ya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Agama, harus siap ditempatkan di mana saja ya CPNS Kementerian Agama. Bersedia mengabdi di Kementerian Agama dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan Kementerian Agama maupun pindah instansi dengan alasan apapun. Sekurang-kurangnya 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Harus siap ya teman-teman nih dengan persyaratan ini. Kemudian huruf K tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CPNS atau CASN yang sedang dalam proses menunggu penetapan nomor induk pegawai ya. Kalau yang sudah menunggu mah tinggal nunggu aja, nanti juga sudah diangkat ya. Kemudian P3K yang melamar itu wajib memenuhi persyaratan masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian PPK. Biasanya PPK ini adalah setingkat PPK yang di kantor Kementerian Agama Kabupaten atau di kantor Kementerian Agama wilayah ya biasanya, atau pejabat yang berwenang PYB atau pejabat yang berwenang yang diberikan wewenang untuk memberikan surat tersebut ya teman-teman. Ini bisa konsultasi dengan Kementerian Agama kabupatennya masing-masing. Serta usia pelamar tersebut sesuai dengan angka huruf 1A. Angka 1 huruf A ya teman-teman, tadi tuh maksimal 35 tahun. Kalau sudah lewat ya nggak bisa ya teman-teman, ya udah P3K aja. Huruf M udah jelas ya, pelamar hanya diperbolehkan memilih satu jenis pengadaan, ASN mau pilih PNS atau P3K, dan satu instansi saja, satu jenis jabatan saja dalam satu periode tahun anggaran. Ini nggak boleh milih dua. Mulai sekarang teman-teman sudah menentukan nih mau ikut CPNS atau ikut CP3K. Sepertinya kalau CPNS di bulan September sekarang, kalau CP3K sepertinya setelah CPNS atau di bulan Oktober. Seperti itu. Kemudian terakhir mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Agama. Nah, ini persyaratan umumnya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sebelum mendaftar harus sudah siap dengan persyaratan ini ya. Karena kalau tidak siap nanti teman-teman nyesel sendiri di kemudian hari ya, terutama tentang persyaratan yang siap ditempatkan di mana saja. Jangan dulu pindah sebelum 10 tahun ya, itu harus sudah dipersiapkan matang-matang lahir dan batinnya. Kalau persyaratan khusus ini berarti untuk jabatan-jabatan yang mengisi 5 jabatan ini. Jabatan pentansis mushaf Al-Quran ini persyaratannya ya. Jabatan pengembang tafsir Al-Quran persyaratannya ini. Jabatan penghulu persyaratannya wajib beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, yang perempuan nggak bisa. Jabatan penyuluh agama nih, kemarin ada yang tanya di kolom komentar tentang jabatan penyuluh agama. Wajib beragama sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Kalau penyuluh agama Islam ya wajib beragama Islam. Kalau penyuluh agama Hindu wajib beragama Hindu. Penyuluh agama Buddha wajib beragama Buddha. Penyuluh agama Kristen wajib beragama Kristen. Penyuluh agama Katolik atau Konghucu ya wajib sesuai dengan agamanya masing-masing ya teman-teman semuanya. Awas jangan sampai salah pilih formasi jabatan. Kemudian jabatan pengawas jaminan produk halal, nah ini wajib beragama Islam. Nah itu tentang persyaratan teman-teman. Kemudian tadi juga banyak yang tanya di kolom komentar ya tentang dokumen persyaratan. Kalau tata cara pendaftaran itu sudah saya buat untuk membuat akunnya di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik di link di sini ya, silakan. Itu untuk cara membuat akun. Nah ketika sudah membuat akun teman-teman alurnya seperti ini nih. Dalam surat edaran pengumuman Kementerian Agama ini. Nah, ingat ya, pelamar membuat akunnya di halaman sschsn.bkn.go.id. Semua di sini, teman-teman. Jangan ke alamat yang lain. Pokoknya di SSCASN bikin akunnya. Kalau sampai sekarang belum keluar di SSCASN-nya, saya juga tadi cek itu formasi CPNS instansi Kementerian Agamanya sampai sekarang belum keluar.
Kita lihat dulu ya teman-teman, apakah di pukul 18.54 ini sudah keluar atau belum. Ya, saya bikin video ini di pukul 7 kurang 6 menit 7 malam ya teman-teman. Nah, ini sudah sampai tahap jenis seleksi. Ini saya mau ke formasi. Dimohon tunggu dulu teman-teman. Nah, pokoknya teman-teman kalau mendaftar semua di SSCASN ya, tidak ada laman atau website yang lainnya. Siapkan nomor NIK sesuai dengan KTP, siapkan nomor kartu keluarga sesuai dengan di kakaknya masing-masing. Ini ya bisa dibaca, mengisi identitas sesuai dengan KTP maupun ijazah, kemudian scan KTP atau surat keterangan kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan. Melakukan swafoto, ingat swafotonya yang rapi, fotonya yang bagus, jangan sampai blur, nanti tidak bisa membuat akun. Nah, kita cek dulu ya teman-teman, ini formasi Kementerian Agama apakah sudah muncul atau belum. Sampai saat ini belum muncul teman-teman, mudah-mudahan besok di tanggal 2 sudah muncul ya. Oke, saya lanjutkan dulu di sini. Sampai mencetak kartu informasi ini sudah saya buatkan ya di video sebelumnya. Tinggal kalau sudah jadi akunnya, teman-teman login ke akun tersebut, lalu melengkapi data diri, kemudian memilih jenis seleksi CPNS. Di sini nih, di jenis seleksi CPNS itu teman-teman nanti memilihnya CPNS lalu ke formasi. Nah, di sini di formasi itu teman-teman memilih instansi Kementerian Agama. Nah, di sini harusnya muncul Kementerian Agama tapi belum muncul sampai pukul 18.56 di tanggal 1 September sekarang. Kemudian jenis formasinya, jenis formasi teman-teman nanti memilih kebutuhan sesuai dengan rincian yang teman-teman mau nih. Misalkan di sini teman-teman mau mendaftar sebagai guru ahli pertama agribisnis pengolahan hasil pertanian, ini untuk Madrasah Aliyah Kejuruan nih teman-teman, MAK. Nah, yang bisa memilih jabatan ini yang harus sesuai kualifikasi pendidikan yang di sini nih. Di sini cuma ada 2, S1 agribisnis dan S1 agribisnis pertanian. Nah, ya seperti itu. Jadi teman-teman cek juga nih sebelum mau mendaftar, pastikan kualifikasi pendidikan teman-teman sudah masuk dalam formasi jabatan yang sebelah sini. Kayak misalkan di sini ya teman-teman, guru ahli pertama guru akidah akhlak. Nah, di sini kan banyak ada S1 pendidikan agama Islam, S1 filsafat, akidah filsafat Islam, S1 akhlak tasawuf. Nah, ini semua yang tertera di kualifikasi pendidikan, berarti teman-teman bisa ikut mendaftar di situ ya. Seperti itu. Jadi harus teliti, jangan sampai teman-teman salah masuk di formasinya. Kemudian mengisi riwayat pengalaman kerja, nanti di kolom ini kita mengisi riwayat pengalaman kerja ya, diisi sampai selengkapnya. Kemudian teman-teman nanti harus mengunggah dokumen persyaratan, apa saja yang diunggah nih, apa saja yang di-upload. Pertama, pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Pakaian formal itu pakaian putih biasanya. Latar belakang fotonya itu warna merah. Kemudian KTP, ini juga harus KTP-nya bagus, jangan sampai ngeblur ketika di-scan ya. Kemudian surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama. Surat ini ada di lampiran ya. Nanti saya terangkan di video selanjutnya. Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan, transkrip nilai sesuai dengan ketentuan persyaratan, surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman. Nah, untuk materai, teman-teman, dalam surat pengumuman ini tidak ada kata-kata elektronik meterai atau tidak ada menggunakan e-meterai. Kalau tidak ada, ini secara kalau kita mengira-ngira berarti boleh menggunakan materai yang manual yang biasa ya. Tapi nanti saya juga masih mencari berita langsung dari Kementerian Agama apa yang harus digunakan. Jadi sementara mumpung waktunya juga masih panjang, teman-teman jangan terburu-buru dulu ya. Kemudian yang huruf G, bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi yang terakreditasi atau bukti
bukti izin operasional bagi pelamar yang berasal dari Ma'had Ali sesuai dengan ketentuan. Ya, ini yang sering ditanyakan sama teman-teman di kolom komentar. Bukti sertifikat akreditasinya yang dari perguruan tinggi atau dari program studi nih ya. Boleh dari perguruan tinggi, boleh dari program studinya atau dua-duanya silakan. Tapi kalau teman-teman adanya dari program studi itu juga tidak apa-apa. Untuk yang Ma'had Ali, izin operasional Ma'had Ali-nya itu harus di-upload. Jadi teman-teman yang dari Ma'had Ali harus segera minta ke pesantrennya ya, filenya teman-teman ya. Kemudian dokumen lain sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan yang dilamar. Nah, sampai huruf H untuk persyaratan formasi umum sudah selesai. Nanti kita bahas tentang teknis menulis surat lamaran dan juga surat pernyataan ya teman-teman. Ini kalau yang ke bawah, ini untuk persyaratan pendaftar khusus sampai ke bawah ini nih. Ingat pendaftar khusus itu ada 4. Pertama yang kamlot dari perguruan tinggi yang akreditasinya A, kedua dari putra putri Papua, ketiga dari putra putri Kalimantan, dan keempat dari penyandang disabilitas. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman, tentang persyaratan apa saja yang harus teman-teman ingat-ingat tuh, jangan sampai ada persyaratan yang terlupakan. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Next kita bahas tentang sistematika cara penulisan surat lamaran dan juga surat pernyataan yang filenya sudah saya siapkan di website saya Iin Solihin. Teman-teman bisa mengunduh di situ. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.